warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ijal? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ya, Ijal ya. alhamdulillah. Iya. Ya. Mohon maaf nih Pak Ijal mengganggu waktunya. Iya, Pak. Karena saya lihat Pak Ijal ini belakangan ini kayak gimana ya? Kayaknya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas kayak lagi kurang semangat gitu. Terus masuk kelas juga ketika jam istirahat ya udah jarang ke kantor gitu, di kelas aja gitu. Memangnya kira-kira apa sih yang Pak Ijal rasain gitu? Iya, begini Pak, tentunya mengenai kelas 4C ya Pak. Dalam kegiatan pembelajaran saya sudah semaksimal mungkin dengan berbagai cara, tetapi yang saya bingung kok makin kesini hasil dari pembelajaran itu agak berkurang. Ya terutama dari beberapa anak lah, kalau dibilang yang tadinya bagus kok jadi kurang gitu di setiap pelajaran, sehingga kadang-kadang bukannya saya nggak mau ke kantor, kadang-kadang saya berpikir tuh di situ kenapa saya khususnya kalau udah begitu saya di kelas aja. Ya saya mencoba terus secara tidak langsung kayaknya saya memaksa anak-anak justru, tapi gitu. iya, tapi tetap makin berkurang gitu. Makanya Iya. Jadi ya kenapa saya saya ingin ngajak ngobrol Pak Ijal itu tujuannya tidak lain tidak bukan itu buat ajang jadi konsultasi Iya, gitu. betul, Pak. Maksudnya inilah momen supaya ketika Pak Ijal ada masalah coba ceritakan gitu sama ke yang lain gitu. Nah kebetulan ini saya bisa melihat Pak Ijal kayaknya sedang ada yang dirasakan, sedang ada yang dipikirin gitu. Jadinya ya udah coba deh saya ajak ngobrol Pak Ijal. Jadi tujuan saya biar nanti ke depannya setelah Pak Ijal menyampaikan apa permasalahannya dan juga nanti juga berikut ada solusinya gitu, apa yang ingin menjadi atau apa yang ingin berubah dari permasalahan-permasalahan itu gitu Pak Ijal. Iya baik Pak, terima kasih Pak ya atas, mudah-mudahan adanya bimbingan ini yang saya anggap bimbingan apa ya. Ini bagian saya untuk mengajar lebih baik lagi atas menjawab permasalahan-permasalahan apa yang saya alami gitu. Iya. Ya jadi tadi kan sudah disampaikan sama Pak Ijal bahwa ini peserta didik Pak Ijal di kelas hasil dari setiap pembelajarannya masih kurang maksimal gitu, betul, ya Pak Ijal ya. Betul sekali. Iya, maka dari itu ya itu yang sedang dirasain Pak Ijal. Nah, supaya bisa tahu kan itu tujuannya berkolaborasi, bertanya dengan rekan sejawat supaya tahu gitu cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, kira-kira kalau misalkan itu permasalahan yang sedang dialami Pak Ijal, jadi tujuan Pak Ijal nanti ketika mulai kegiatan pembelajaran lagi itu seperti apa tujuannya? Saya sih pengen membuat tujuan pembelajaran itu anak dengan belajar secara berdiferensiasi ya Pak, yang sedang ini mungkin ada untuk kemajuan anak-anak, karena di pembelajaran diferensiasi itu kan menyangkut beberapa aspek ya untuk anak, betul. Apalagi di situ gaya belajar anak ya masing-masing anak. Nah guru kayaknya kalau di situ diharapkan untuk memahami setiap gaya belajar anak gitu Pak. Oh jadi itu tujuannya dengan melakukan pembelajaran diferensiasi itu ya. Oke. Jadi ya memang pembelajaran sekarang sepertinya memang harus kita pikirin benar ya Pak Ijal. Betul, iya. Jadi dari tujuan yang Pak Ijal sudah sampaikan tersebut, nah kira-kira nih perkembangan para peserta didik nih, area perkembangannya nih apa yang ingin dicapai? Yang pertama sih Pak, yang ingin dicapai yaitu bagaimana anak memahami kualitas bernalarnya Pak. Iya. Saya pengen tuh anak-anak, ya bukan pengen ya, pasti kita harus membangun anak-anak yang bernalar kritis, terus apalagi kreativitas, karena kan setiap individu siswa itu berbeda kreativitasnya. Nah mungkin dari situ nih kita harus mendorong ya kreativitas anak-anak, setiap individu yang tadi saya bilang
Ya balik lagi kalau memang saya kemarin-kemarin mungkin saya terlalu monoton dengan pembelajaran yang bisa dibilang terlalu monoton ke gurunya, sehingga anak ini mempunyai kreativitas tidak tersalurkan dengan baik. Mungkin dengan adanya ini saya ingin membangun dengan adanya bernalar kritis dengan kreativitas yang dimiliki oleh pribadi anak-anak tersebut. Oke. Jadi memang area-areanya tuh lebih kepada kreativitas, Iya, terus betul. bernalar kritisnya peserta didik ya seperti itu ya. Nah, dari area-area perkembangan itu tadi tujuan sudah disampaikan, terus lebih spesifik lagi adalah area pengembangannya. Nah, selanjutnya dengan tujuan atau goals yang ingin dicapai Pak Ijal, kira-kira strategi apa nih yang Pak Ijal telah siapkan gitu, atau rencana apalah gitu? Oh ya, kalau rencana sih Pak, yang pertama saya ingin memberikan pelajaran atau proyek itu percobaan ya, apalagi tentang pembelajaran yang saya akan sampaikan kan bahasa Indonesia nih Pak. Ya saya ingin coba dulu bahasa Indonesia dengan lalu lintas, yang dimana pembelajaran lalu lintas ini anak-anak harus mengenal namanya simbol-simbol. Iya, setiap simbol-simbol, dan di situ nanti akan ada setiap anak mengenal simbol-simbol dengan pengamatan. Ya, pengamatannya seperti apa? Melihat gambar dulu nih Pak. Gambar, setiap gambar itu ada pengertiannya. Jadi apa yang dia lihat ketika nanti dia namanya Prabu lalu lintas kan simbol di biasa yang kita jalankan pasti ketemu tuh. Nah, dari di situ saya berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang harus dia lakukan ketika dapat simbol seperti itu. Iya. Jadi strateginya seperti itu ya yang Iya. udah Pak Ijal sampaikan. Oke, jadi tadi tujuannya permasalahannya sudah akhirnya bisa disampaikan gitu ya. Terus juga dari permasalahan itu Pak Ijal juga sudah memberikan solusinya, dan kira-kira supaya dari masalah itu sesuai dengan solusinya, Pak Ijal juga sudah merencanakan Iya, tuh betul. bagaimana caranya, bagaimana strateginya seperti itu. Nah, diharapkan ketika itu sudah dijalankan, semuanya itu dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab seperti itu. Nah, kira-kira itu sudah dijabarkan semua. Kira-kira kapan nih Pak Ijal ingin melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Insya Allah untuk kegiatan pelajaran minggu depan Pak akan saya laksanakan sesuai apa yang tadi kita sudah bicarakan. Oh gitu. Dengan itu kan saya harus mempersiapkan kembali benar-benar matang ya, gitu Pak. Oh iya, jadi minggu depan ya Pak Ijal ya, Siap. kan segera. Nah, jadi ini sekarang saya melaksanakan praobservasi. Nanti ketika Pak Ijal sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan observasi. Baik Pak. Bagaimana sih Pak Ijal kira-kira yang tadi tujuannya sudah disampaikan, strateginya atau rencananya sudah disampaikan. Maksudnya saya ingin melihat gitu, sambil nanti ketika observasi sudah selesai kita ada pembicaraan lagi Pak Ijal berikutnya. Jadi begitu aja Pak Ijal ya. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Ya, Pak Ijal. saya makasih Pak udah dapat artinya masukan bagaimana demi berhasilnya pembelajaran di anak. Jadi tidak, guru itu tidak terlalu egois, apa yang dia harus berikan ya itu harus pokoknya. Tapi kita harus lebih ke bagaimana sih melihat anak gitu Pak ya. Oke, Iya, betul, Pak mudah-mudahan Ijal. bermanfaat untuk saya ya Pak. Amin. Oke Pak Ijal, sampai ketemu minggu depan Pak Ya, Ijal ya. terima kasih, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini. Alhamdulillah, ya hari yang indah ini kita dapat belajar lagi, bertatap muka kembali. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk melanjutkan kita berdoa dulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa guru
akan Bapak absen dulu ya sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini. Bagi yang namanya disebutkan harap melakukan presensi untuk hadir ya. Oke. Adnan Ramadan, Hadir. Arya, Hadir. Dimas, Hadir. Mutiara, Naura, Fares, Hadir. Azam, hadir. Mikaila hadir tidak? Tidak? Oh, oke. Mudah-mudahan yang tidak hadir mungkin sedang kurang sehat, kita doakan agar selalu diberikan kemudahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Baik anak-anakku, ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana teman-teman ya memahami tentang lalu lintas ya. Mungkin teman-teman seringkali nih kalau berangkat ke sekolah ya sering banget lewatin jalan-jalan yang ada rambu-rambunya ya. Betul ya? Dah, sebelum itu Bapak akan ya menyebutkan, artinya menjelaskan tujuan kita, tujuan pembelajaran hari ini apa sih, biar teman-teman ini paham apa yang harus teman-teman capai pada pembelajaran lalu lintas ini. Dah, untuk tujuan pembelajaran Bapak di sini akan memperkenalkan beberapa, nanti ada rambu lalu lintas termasuk simbol larangan dan perintah tentang lalu lintas. Terus juga Bapak ingin teman-teman tahu nih, artinya mengajarkan tentang bagaimana sih menjadi pengguna jalan yang baik dan tertib akan simbol-simbol dari lalu lintas yang ada, lalu membantu menerapkan biar teman-teman paham nih bagaimana menjalankan, menerapkan ya kehidupan sehari-hari untuk paham dengan lalu lintas. Dah, itu. Terus di sini nanti Bapak sengaja nih membagi ya sesuai individu teman-teman masing-masing ya. Ada yang suka lihat gambar, ada yang suka ada yang suka juga aktif ya mengerjakan sesuatu, dan artinya semua itu harus didukung dengan kreatif dan tentunya bernalar kritis. Dah teman-teman, kira-kira pastikan teman-teman nih di jalanan ya di jalanan suka nih melihat rambu-rambu gitu. Kira-kira apa sih yang rambu-rambu teman-teman lihat di jalanan? Ada tidak? Apa contohnya, Aska? Dilarang berhenti. Gambar itu gambar atau apa bacaan? Bacaan. Oh iya. Nah, tapi teman-teman kan kadang-kadang kurang paham ya. Maka dari itu nanti kita pelajari nih. Dan tentunya ada beberapa simbol-simbol yang harus kita pahami. Terus teman-teman, kira-kira apa saja sih yang teman-teman ketahui tentang komponen-komponen lalu lintas? Apa saja yuk yang teman-teman ketahui? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yo, kan tadi teman-teman udah lihat. Katanya di jalan ada apa tadi, Aska? Ada bacaan. Ya. Terus siapa sih yang harus mematuhi peraturan lalu lintas itu? Semua masyarakat, mau tua, muda, ya, apalagi kita sebagai anak-anak sekolah wajib mengetahuinya. Lalu yang terakhir, apakah misalnya nih kita melanggar peraturan lalu lintas itu, kira-kira apa sih sanksinya? Misalnya nih ya teman-teman harusnya berbelok jadi lurus. Nah, dan sementara dari sana sedang lampu merah tapi dia menerobos. Nah, kira-kira apa itu yang terjadi? Ditilang bisa, bertabrakan bisa. Berarti kan adanya pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu kita harus mematuhi lalu lintas. Dah, kayaknya teman-teman udah ini ya cukup mengerti. Tapi lebih lanjutnya kita simak video pembelajaran hari ini dengan ada yang di depan nanti Bapak sampaikan. Dan teman-teman, Bapak kasih waktu untuk menyimak sebentar ya. Setelah ini baru kita
menjabarkan lagi. Suaranya kecil ya, makanya teman-teman jangan berisik. Oke, teman-teman, ya tadi materi tentang lalu lintas ada beberapa pengertian tentang simbol dan warna pada lalu lintas. Nah, ada berapa tadi teman-teman yang pahami kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ada berapa? Ayo, ada 5. Oke, Mutiara, coba Mutiara sebutkan dari 5 warna rambu lalu lintas. Yang pertama warna apa aja? Warna biru, terus warna merah, warna kuning,
Warna hijau yang terakhir? Iya, jadi ada 5 warna. Nah, tentunya di setiap simbol atau warna tersebut mempunyai arti ya, yang menunjukkan ini simbol merah untuk apa dan simbol putih untuk apa. Dan nah, kira-kira coba teman-teman, dari beberapa simbol ada yang mau menjelaskan dari tadi 5 simbol itu minimal 2 deh. Yo, Bapak mempersilahkan teman-teman. Yo, selain mutiara ada lagi yang ingin menjabarkan tentang simbol-simbol? Yuk. Ayo, tadi kan ada merah, ada hijau, ada putih. Tentunya itu berbeda. Ya, pengertiannya berbeda, Be. Tadi kan sudah dijelaskan. Kira-kira siapa tadi teman-teman yang bisa menjelaskan secara terperinci dari 5 warna tersebut minimal 2 aja? Ya, siapa? Siapa? Oke. Aska, iya. Boleh, silakan. Aska mau menjelaskan untuk warna apa? Biru dan merah. Oke, sekarang biru. Jelaskan untuk warna biru, boleh. Arti warna biru pada rambu-rambu lalu lintas berbentuk persegi berwarna dasar biru dengan lambang burung atau angka. Lintas ini wajib untuk pengguna jalan atau petunjuk yang asing. Misalnya tempat menyeberang untuk berjalan kaki atau tempat membuang sampah. Arti rambu warna merah warna dasar putih dengan lingkaran merah huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok, dilarang masuk, dan lain-lain. Oke. Ya, terima kasih buat Aska sudah menjelaskan. Tadi dijelaskan tentang warna biru dan oke. Dah. Setelah ini ya, kita akan mengerjakan tugas kelompok di mana teman-teman bisa lihat di bukunya yang ada di halaman 53 itu tadi ada cerita tentang awas ya. Nah, coba teman-teman perhatikan tentang cerita awas dan teman-teman rumuskan ya, atau diskusikan yang ada di halaman 56 tentang cerita awas. Bapak kasih waktu 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Nanti ketika sudah tolong maju presentasikan ke depan. Siap? Iya, harus siap dong. Mulai dari sekarang ya, Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit. Iya. Silakan kerjakan. Ayo, ada ya? Mana? Coba lihat. Oh, ini yang ini. Nanti kamu pahami dulu sama-sama. Ini kan grup ya. Kamu pahami dulu. Nanti kan soalnya nih ada di halaman 56 nih. Ya. Nah, ini nanti kamu diskusikan tentang cerita awas di sini ya, ini ya. Oke. Iya, jawabannya yang di sini aja di kertas, nanti kamu maju ya. Oke. Gimana, masih ada yang kurang paham? Bentar ya, satu-satu ya teman-teman. Mana? Ini yang di halaman 56 ya. Jadi teman-teman pahami dulu. Lalu teman-teman dicarinya, kan karena ini kelompok dibagi-bagi ya, tapi dipahami dulu cerita awas ini ya. Jadi setiap pertanyaan teman pahami, baru nanti teman-teman cari ya. Oke, paham? Oke. Gimana kelompoknya? Mutiara? Paham? Cuma satu orang atau semuanya gitu? Semuanya ya. Jadi tetap namanya kelompok kan kerjanya bareng-bareng.
tapi dipahami dulu isi dari cerita awas tersebut. Nah, nanti teman-teman bagi, ya. Bapak harapkan teman-teman ini diantaranya nanti maju ya untuk menjelaskan tentang cerita awas. Kan ada tuh soalnya, ya, nanti menjabarkan. Paham? Iya. Ayo silakan dikerjakan. Apabila ada kesulitan, teman-teman boleh bertanya ke Bapak ya, teman-teman. Ya. Iya Kenzo, ada apa? Kenapa? Boleh ditanyakan apa? Tentang yang mana? Oh ini kan soal ya, soal dari cerita yang awas. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami soal dari awas ini. Ya, iya betul, jawabannya semua ada di sini. Iya, sampai sini. Ya, oke. Nanti dibagi-bagi aja yang apa namanya mencari. Sekali lagi, kalau ada yang merasa kesulitan boleh bertanya kepada Bapak, jangan sungkan, jangan malu. Ya Arya boleh. Ya nanti teman ini kan kelompok ya, kamu mencari ini dulu nih ya, mencari dari soal ini, lalu nanti kamu jabarkan bersama-sama apa yang kamu dapatkan dari cerita ini tentang ada soal yang ada di sini, seperti itu. Siap? Oh nanti untuk bawa bukunya boleh, semuanya boleh ya, kan kamu ngerjainnya sama-sama tuh, tetap kan dibaginya sesuai kan ya. Ya, yang penting kamu memahami aja dulu, memahami isinya, jadi jangan terfokus sama soalnya. Kalau kamu terfokus sama soalnya ya ngerjainnya pasti bingung ya. Kamu pahami dulu soalnya, ketika udah paham ya baru kamu lihat soalnya begitu. Dan jangan diberatkan satu orang untuk mengerjakan, tapi dibagi. Ya.
10 menit lagi ya waktunya. Sudah teman-teman? Kalau yang sudah, tolong dipahami lagi, dibaca lagi. Iya.
nggak usah. Nanti nih kalau ini habis ini baru ya. Oke, nanti. Hmm. Nanti teman-teman dipahami dulu aja di situnya. Ini nanti ya. Tapi fokus ke soal yang saya berikan dulu ya. Oke, ya, sudah ya, Oke, udah ya, oke, ya. Dari cerita awas ini, ya kan, tadi ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sehingga bapak tadi menugaskan teman-teman nih untuk berdiskusi. Ya, sekarang bapak mau denger nih hasil dari diskusi teman-teman. Nah, coba dari kelompok 3 ya, silakan untuk mempersiapkan diskusinya bersama teman-teman. Yuk. Ya di depan aja nggak apa-apa. Biar teman-teman nanti lihat. Di sini. Diri aja diri. Yo. Mau diceritakan dulu atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Kalau langsung dijawab teman-teman nanti nggak tahu ceritanya apa. Ya boleh bawa bukunya nggak apa-apa. Dibagi-bagi teman-teman ya, jangan satu orang doang. Ayo silakan dengan suara yang keras. Yang lain tolong dilihat ya, difokus, diperhatikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, ya. Tadi kan sudah dibacakan ceritanya. Terus sekarang coba jelaskan. Ya, ada 6 penjelasan. Ya, sekarang nomor 1 dulu. Coba, silakan. Siapa yang akan menjawab nomor 1? Ya, ayo suaranya yang kencang ya biar teman-teman yang lain bisa dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tadi kata kelompok 3 hasil diskusi mereka di mana Rudi berada di jalan raya. Nah, kira-kira nih menurut kelompok yang lain setuju tidak dengan jawaban dari kelompok 1? Apabila nggak setuju, coba kasih masukan untuk jawaban nomor 1. Setuju berarti? Oke, bisa dilanjut nomor 2. Ayo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena pikir Rudi jalan di depannya karena dia mengayu kendal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Iya. Lanjut di nomor 3, nanti di akhir baru kita jelaskan lagi. Nomor 3. Ayo. Itu ada Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab nomor 3. Mengapa Rudi meneruskan maju saat lampu lalu lintas? Nah, mengapa itu? Karena sehingga dia jadi apa yang terjadi? Pertabrakan. Iya, lanjut nomor 4. Ayo, nomor 4 siapa? Ayo, Aska silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 4. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Sangat terkejut. Sangat terkejut. Terkejut oleh apa? Karena dia ya tiba-tiba ada motor. Karena kelalaian Rudi. Ya, coba nomor 5. Dilanjutkan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, bagus, harus meminta maaf. Karena ketika kita berbuat salah harus meminta maaf. Ya, yang terakhir, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Tidak. Oke, ya sudah, tepuk tangan buat teman-teman kita dong. Ya, duduk. Ya. Oke ya teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama dijelaskan oleh kelompok 3 bagaimana mendiskusikan cerita tentang awas
dan Bapak di sini mau menjelaskan kembali ya berkaitan dengan lalu lintas bahwa di sini ada nama anak seorang yang bernama Rudi. Rudi ini dia ingin pergi ke sekolah ya, cuman tidak menghimbau atau mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang ada, sehingga dia ceroboh ya, karena terburu-burunya itu sehingga dia ceroboh, terjadilah kecelakaan. Kalau udah begitu siapa yang rugi? Rugi atau kita sendiri ya. Maka dari itu teman-teman Bapak ajarkan untuk memahami rambu-rambu lalu lintas. Contohnya ketika kita ada di perempatan terus ada lampu merahnya, terus kita menemui lampu merah, apa yang kita lakukan? Berhenti atau jalan terus? Berhenti. Terus kalau lampu kuning itu untuk apa? Bersiap-siap. Lampu hijau untuk apa? Berjalan. Ya, tentunya itu yang Bapak harapkan teman-teman memahami ya. Jangan kebanyakan nih sekarang nih ya Bapak himbau untuk yang pengguna sepeda apa tuh kalau yang sewa? Sepeda listrik atau seli ya kan, kadang-kadang kan suka di pinggir jalan tuh ya, kadang-kadang nggak mengetahui rambu lalu lintas yang ada ya, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Dari sini mudah-mudahan pulang nanti dapat memahami apa yang diketahui oleh simbol-simbol lalu lintas seperti yang terlihat pada di depan nih. Pasti teman-teman suka kan ya untuk menggambarnya ya. Siapa yang suka gambar? Ini nih kira-kira Bapak mau tanya, tadi kan kita sudah jelaskan tuh ya, teman-teman kelompok 1 juga sudah menjelaskan. Kira-kira tadi simbol warna merah itu untuk apa sih? Untuk apa tadi simbol warna merah? Coba diingat lagi yuk, simbol warna merah nih untuk apa coba? Dilarang parkir. Terus kalau untuk biru untuk apa? Biru nih, simbol biru putar balik. Terus Bapak mau nanya lagi nih, kalau yang ada nama daerah terus warnanya hijau itu menandakan apa? Lokasi. Benar Kenzo, lokasi atau wilayah. Misalnya Kenzo lagi pulang kampung, kan dia rumahnya di Pandeglang nih, dan dia lupa karena udah lama banget gak pulang kampung. Nah, dia tinggal melihat papan yang ada di atas yang berwarna hijau. Itulah ya, makanya kita harus paham tentang rambu lalu lintas. Nah, kira-kira paham sampai sini? Yakin? Ya. Untuk meyakini kemampuan teman-teman ya, tugas akhirnya ya mengerjakan lembar peserta didik, dan di sini ada gambar-gambar ya apa saja yang teman-teman ketahui, dan ada beberapa rambu-rambu ya. Saya yakin teman-teman bisa. Teman-teman harus yakin kalau ini tugasnya individu ya teman-teman ya. Individu nanti ya akan Bapak bagikan ya. Sebentar, jangan ribut. Ini cuma satu doang. Halo, sebentar ya. Ini kelompok ini silakan dikerjakan. Rame-rame aja. Iya, sendiri-sendiri rame-rame aja. Silakan dikerjakan tugasnya individu ya. Bapak kasih waktu ini mah cuma 10 menit aja. Jangan lama-lama. Ya, ini individu ya. Oke. Nih. Oke, Bapak kasih waktu cukup 10 menit. Kenapa? Yang rambu ini aja ya, yang di bagian bawah. Itu kan di bagian bawah ada mengenai rambu. Ya. Ya, yang ini nih, mengenai rambu yang di bawah. Ya, coba itu dikerjakan sesuai individu masing-masing. Silakan 10 menit. 10 menit ya.
10 menit dari sekarang. Gimana? Pak, kalau gambar gimana nih Pak? Ingat ya, waktunya 10 menit. Iya. Jangan lupa dilihat setiap rambutnya. Oke, boleh dikumpulkan tugasnya, silakan. Boleh dikumpulkan. Oke, Aska udah. Ya, udah ya. Oke. Udah? Oke. Baik, teman-teman, ya. Sebelum Bapak akhiri bahwa pembelajaran hari ini ya itu mengenai apa, rambu lalu lintas. Wajib tidak kita harus mengenal rambu lalu lintas? Wajib. Karena bagaimanapun rambu lintas itu adalah yang selalu berdampingan dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi kita yang notabene rumahnya itu di pinggir jalan raya atau mendekati jalan raya, ya itu sangat sekali harus memahami rambu-rambu yang ada. Karena kenapa? Apalagi ini daerah kita daerah yang berdekatan dengan ibu kota, ya, yang rambu-rambunya memang harus banget kita mengerti, kita pahami, bahkan wajib kita laksanakan setiap hari. Ya, terus kita tidak boleh melanggar rambu-rambu yang ya, karena apa konsekuensinya? Ya, contoh ya, konsekuensi yang ada bisa ditilang sama polisi. Terus misalnya harusnya tadi nggak boleh ke kiri, dia ke kiri, yang dari sebelahnya kencang jadi ketabrak. Itu kan bagian dari hukum alam yang ada apabila kita melanggar lalu lintas. Jadi pada intinya wajib mengenal rambu lalu lintas. Ya, ada warna apa aja? Putih. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah paham semuanya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan mengenalkan rambu-rambu ya yang ada pada jalan-jalan ibu kota, karena itu kan berbeda ya, jalan-jalan utama dan jalan-jalan ibu kota itu sangat berbeda, dan kita juga akan menjelaskan secara terperinci. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa agar kita selalu mendapatkan keberkahan, ilmu bermanfaat untuk hari ini. Apa yang kita pelajari dapat kita jadikan ilmu tambahan buat kita masing-masing. Baik, sebelum
Kita mengakhiri berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bagian percakapan pasca observasi dalam teknik coaching untuk supervisi akademik. Di sini masih bersama rekan saya atau coachi yaitu Bapak Yulizar Priyadi dan juga pengajar praktik saya yaitu ada Bapak Mawan Agus Nugroho. Baik, untuk kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana saya sebagai coach dan Pak Ijal atau Bapak Yulizar Priyadi sebagai coachi dan didampingi oleh pengajar praktik kami yaitu Bapak Mawan. Oke, baik, Pak Ijal gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah Pak Ijal sehat. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi dan setelah itu mengamati, menganalisis apa permasalahan yang tengah dihadapi Pak Ijal, akhirnya Pak Ijal juga menuliskan atau memberikan solusinya sendiri sehingga semuanya bisa direncanakan, yang mana akhirnya dilakukanlah observasi di kelas atau kegiatan pembelajaran di kelas yang saya observasi itu. Jadi setelah kemarin melaksanakan observasi di kelas atau kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Ijal apa sih yang dirasain setelah itu? Ya alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan observasi kelas, tentunya kan adanya coaching ini saya berinteraksi dulu dengan Pak Rangga dan pembelajaran yang sebelumnya mungkin saya ada kecewa lah pada kelas saya sendiri dan bagaimana sih untuk kedepannya. Dan alhamdulillah dengan saya melakukan proses pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik Pak, alhamdulillah sesuai modul ajar yang berdiferensiasi. Tapi tetap ya Pak, namanya peserta didik untuk mengikuti pelajaran itu masih ada yang pasif walaupun sebagian sudah aktif. Ya mungkin kurangnya pendekatan kali Pak ya kalau menurut saya, tapi tetap saya akan usahakan untuk pendekatan individu. Jadi memang masih terlihat ya Pak Ijal ya ketika kegiatan pembelajaran itu, kegiatan pembelajarannya itu sudah mulai kelihatan lebih baik gitu, tapi memang peserta didik masih banyak yang pasif lah gitu ya, di antara ya paling satu atau dua orang lah ya. Iya, jadi memang yang namanya untuk mengadakan atau memfasilitasi kegiatan yang menyenangkan itu ya butuh waktu gitu Pak Ijal. Nah, jadi setelah Pak Ijal merasakan tadi bagaimana setelah melakukan pembelajaran di kelas, kan tadi ditemukan bahwa masih banyak peserta didik yang pasif. Nah, kira-kira kenapa dan juga kedepannya gitu Pak Ijal mau ngelaksanain apa nih supaya peserta didik ini yang awalnya pasif menjadi aktif nanti ke depannya, gimana Pak Ijal? Yang pasti pendekatan individu Pak ya, utama banget ya pendekatan individu, karena
yang tadi saya bilang, walaupun kita mau memakai metode pembelajaran apapun, tapi kalau pendekatan individu itu kurang, itu akan biasa saja. Nah, di sini saya akan meningkatkan bagaimana kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan pengembangan Pak untuk diri saya, dan penyusunan pedoman soal yang disesuaikan dengan kebutuhan murid nih Pak, ya kan. Mungkin kan setiap, udah pasti bukan mungkin ya, setiap individu itu berbeda. Ya, contohnya saja ketika antara murid A, murid B dan murid C itu berbeda. Misalnya saya mendekati murid A dengan sama dengan murid A, B, C, itu pasti hasilnya akan berbeda. Iya, karena setiap individu, balik lagi ya, cara benalarnya itu berbeda. Dan tentunya dengan saya berdiskusi Pak dengan rekan sejawat tentang cara menciptakan pembelajaran yang aktif dan nyaman, tentunya yang berpihak pada murid sesuai dengan motivasi belajar anak yang menyenangkan dan bahagia. Jadi menciptakan bagaimana anak itu nyaman gitu di kelas itu, tidak merasa terbebani dalam pembelajaran. Nah, sekali lagi ya, itu dengan pendekatan individu juga sih, walaupun rasanya itu memang butuh, yang tadi Bapak Rangga bilang, butuh waktu ya gitu. Ya, baik Pak Ijal. Ya memang segala apapun, ya balik lagi tadi yang seperti Pak Ijal bilang, mau metode atau model pembelajaran yang seperti apa, tapi kalau tidak ada hubungan batin lah gitu ya kepada peserta didik, sepertinya mungkin berlarut-larut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ya tadi kan Pak Ijal menyampaikan bahwa untuk mengembangkan diri ke depannya itu selalu berinteraksi dengan rekan sejawat misalkan, atau juga mencari informasi tentang BIMTEK ataupun workshop segala macam. Nah, tapi yang selama ini sudah dilakukan apa Pak Ijal? Untuk dengan rekan sejawat, untuk selama ini kan Pak, kita melaksanakan kegiatan yang namanya setiap bulannya kita lakukan untuk mengetahui apa sih kekurangan dari belajar kita. Ya, mulai dari setiap guru, ya mungkin 2 bulan kemarin kita sudah laksanakan, tapi bulan kesini kan agak kurang Pak. Mungkin setiap guru itu lagi sibuk mungkin ya. Tapi itu sih yang sebenarnya yang diperlukan ya sebelum kita melangkah keluar sih. Jadi dalamnya dulu nih kita harus tahu gitu masing-masing. Cuma ngumpul rapat biasa? Enggak, atau ada perkumpulan apa gitu? Perkumpulan biasanya itu kita panggil itu dari luar sih Pak, pembicara dari luar. Gitu. Ya, mengenai kegiatan pengembangan diri yang harus dilakukan apa nih untuk meningkatkan peserta didik. Saya lupa sih itu Pak, yang di pertama pengembangan diri untuk anak itu apa ya, ada tuh ketika di awal pembelajaran kita mulai itu. Nah, oke, baik. Ya mungkin tadi Pak Ijal sampaikan ada perkumpulan lah seperti komunitas-komunitas praktisi gitu ya untuk mencari solusi ya kan ya daripada apa yang telah dirasakan. Ya mungkin bukan Pak Ijal aja yang merasakan hal seperti itu, guru-guru lain pasti ada, tapi memang belum ada momen untuk sharing seperti ini. Kalau kemarin kan saya melihat kayaknya Pak Ijal beda nih dari biasanya mengajarnya, makanya saya ajak bicara seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut kan tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, terus juga pendekatannya juga pendekatan individu dan lain-lain. Nah, dari hasil yang kemarin yang Pak Ijal melakukan kegiatan pembelajaran, apakah hasil contohlah hasil tugas siswa atau nilai siswa, apakah sudah sesuai apa memang masih kurang gitu? Maksudnya apakah asesmennya atau penilaiannya sudah dilaksanakan benar atau belum gitu? Ya, dari 30 siswa Pak, ya alhamdulillah sudah mencakup ya 75% Pak untuk nilai ya.
ya termasuk masuk di nilai baik lah. Iya. Tapi sisanya itu memang masih butuh pembelajaran ulang lagi mungkin ya untuk mencapai ke titik nilai baik gitu. Tapi kalau untuk 75% ini ya alhamdulillah Pak, Alhamdulillah, sudah ya. sesuai. Bahkan dibilang ini nilai tinggi. Ya, pemahaman mereka gitu ya. Berarti kan dampaknya signifikan ya Pak Iya, Ijal ya, dari betul, Pak. sebelum ada coaching ini. Maksudnya sebelum coaching kan Pak Ijal memendam sendiri lah ya gitu ya. Tapi setelah adanya coaching, ada percakapan kemarin sebelum pasca observasi sampai udah menemukan solusinya sendiri, akhirnya diterapkan ya alhamdulillah. Berarti Iya, sudah ketahuan ya Pak Ijal ya. Betul, Pak. Ininya dampak-dampak baiknya lah. Nah oke, baik Pak Ijal, mungkin itu saja yang bisa kita obrolin nih pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan apapun terkait dengan peserta didik semua berjalan dengan lancar. Amin. Ditambah juga tetap kita sebagai pendidik dalam melakukan pembelajaran semuanya segala apapun kita harus berpusat pada peserta didik. Betul, Jadi Pak. gitu aja ya. Makasih Iya, ya Pak iya, Ijal, Pak. Pemawan Iya, atas makasih. waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.